Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febri Andini Padia Putri dengan NIM 2210932027 dari kelompok 14 Praktikum Perancangan Teknik Industri 2024. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan perancangan lintasan perakitan metode Kilbridge-Western. Sebelum memulai perhitungannya, kita harus mempersiapkan dulu data yang diperlukan. Di sini data yang diperlukan itu adalah elemen operasi beserta waktunya dan precedence diagram yang telah dibuat pada modul sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Langkah pertama itu mencari TI max-nya menggunakan rumus max dari waktu. Selanjutnya, hitung juga total TI-nya dengan menggunakan rumus sum dari waktu. Di sini syarat CT atau cycle time-nya itu adalah lebih besar sama dengan TI max dan kurang sama dengan total TI. Selanjutnya, berdasarkan total TI, kita cari alternatifnya, yaitu dengan menghitung faktorisasi prima dari total TI-nya. Faktorisasi prima dari 1687 itu ada 7, 241, dan 1687. Selanjutnya, kita cari CT terpilihnya berdasarkan syarat dari cycle time tadi. Di mana syaratnya cycle time harus lebih besar sama dengan 256 dan lebih kecil sama dengan 1687. Di sini alternatif yang memenuhi syarat itu adalah 1687. Selanjutnya kita hitung K minimumnya, yaitu dengan membagi total TI dengan CT terpilihnya. Sehingga K min yang diperoleh adalah 1. Selanjutnya, kita masuk ke tabel inisiasi awal. Di sini diperoleh berdasarkan precedence diagram, di mana precedence diagram ini dibagi menjadi daerah-daerah berdasarkan hubungan keterkaitannya. Di sini saya membagi precedence diagramnya menjadi 6 daerah. Selanjutnya, kita langsung masuk ke tabel inisiasi awal, di mana di tabel ini kita kelompokkan berdasarkan daerah yang telah kita tentukan tadi. Di mana daerah pertama itu ada elemen kerja pertama, ketiga, keempat, ketujuh, kedelapan, 11, 12, dan 14. Selanjutnya kita masukkan waktunya. Elemen kerja pertama dengan waktu 183, elemen kerja ketiga itu 256, dan seterusnya kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan juga untuk daerah yang kedua, itu ada elemen kerja kelima, ke-9, dan ke-13. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan juga waktunya. Begitu juga dengan daerah ketiga. Itu ada elemen kerja ke-6 dengan waktu 42 detik. Daerah keempat itu ada elemen kerja kedua dan 10 dengan waktu 80 dan 85. Selanjutnya untuk daerah kelima itu ada elemen kerja ke-16 dan 15 dengan waktu 75 dan 71 detik. Dan yang terakhir daerah ke-6 itu elemen kerja ke-17 dengan waktu 127 detik. Selanjutnya kita masukkan juga preceded by-nya atau elemen kerja yang mendahuluinya, di mana untuk region 1 atau daerah 1 itu tidak memiliki aktivitas pendahulu. Jadi kita strip aja semuanya untuk daerah 1. Selanjutnya untuk daerah kedua, di mana elemen kerja kelima ini aktivitas atau elemen kerja yang mendahuluinya adalah elemen kerja ketiga dan keempat. Dan untuk elemen kerja ke-9 itu aktivitas pendahulunya adalah elemen kerja ke-7 dan ke-8.
Untuk elemen kerja ke-13 itu ada 11 dan 12. Selanjutnya untuk daerah ketiga itu elemen kerja ke-6. Aktivitas pendahulunya adalah elemen kerja ke-3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk daerah keempat itu elemen kerja kedua, aktivitas pendahulunya adalah elemen kerja satu. Sementara untuk elemen kerja ke-10 itu aktivitas pendahulunya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk elemen kerja ke-16 itu aktivitas pendahulunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk elemen kerja ke-15, aktivitas pendahulunya ada 11, 12, 13, dan 14. Untuk daerah terakhir yaitu daerah 6, elemen kerja ke-17, aktivitas pendahulunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Eh, Baiklah, kita masuk ke alternatif pertama. Dikarenakan cycle time terpilihnya hanya satu, jadi di sini kita variasikan stasiun kerjanya, di mana stasiun kerja paling minimum itu adalah satu. Sehingga untuk alternatif satu, di sini saya menggunakan 3 stasiun kerja. Selanjutnya, kita masukkan elemen kerja eh, yang sudah kita urutkan berdasarkan daerahnya tadi, beserta dengan presiden by-nya. Selanjutnya kita hitung waktu pada tiap-tiap stasiun kerja. Sini kita hitung waktu pada stasiun kerja pertama, waktu pada stasiun kerja kedua, dan waktu pada stasiun kerja ketiga. Di sini kita mengelompokkan stasiun kerjanya itu diusahakan pembagiannya tuh sama rata. Setelah itu kita hitung ST max dari waktu pada tiap-tiap perakitan, di mana ST max-nya adalah 607. Selanjutnya kita hitung ST max dikurang STI lalu dikuadratkan, di mana XT max eh, kita kurangkan XT max dengan waktu pada stasiun kerja pertama lalu kita kuadratkan. Begitu juga dengan stasiun kerja kedua dan stasiun kerja ketiga. Selanjutnya kita hitung line efisiensinya menggunakan rumus sigma STI dibagi jumlah stasiun kerja dikali dengan cycle time-nya, di mana sum dari STI dibagi jumlah stasiun kerjanya ada 3, lalu dikalikan dengan ST max-nya. Enter. Di sini kita peroleh line efisiensinya 92,64%. Selanjutnya kita hitung juga balance delay-nya menggunakan rumus 100% dikurang dengan
line efisiensinya. 100% dikurang dengan line efisiensi. Lalu kita peroleh balance delay-nya 7,36%. Selanjutnya, kita hitung smoothness index-nya menggunakan rumus akar dari sigma STI max dikurang STI kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Dari STI max kurang STI kuadrat. Lalu enter. Sehingga kita peroleh smoothness index-nya yaitu 97,7548. Selanjutnya, kita hitung kapasitas produksinya menggunakan rumus waktu kerja yang tersedia dibagi dengan waktu kerja maksimum. Di sini, waktu kerja yang tersedia kita asumsikan 22 hari selama 1 bulan. Jadi, 22 hari dikali 8 jam kerja dikali 3.600 detik. Lalu kita bagi dengan waktu kerja maksimumnya yaitu 607. Lalu kita peroleh di sini kapasitas produksinya 1043,82 atau kita bulatkan menjadi 1044. Selanjutnya untuk alternatif kedua di sini saya menggunakan 4 stasiun kerja. Lalu kita masukkan 4 stasiun kerja dengan elemen kerjanya berdasarkan inisiasi awal tadi. Lalu kita hitung waktu pada tiap-tiap stasiun kerjanya. Selanjutnya kita hitung waktu maksimum dari waktu pada tiap-tiap stasiun kerja. Karena di sini diperoleh waktu maksimumnya yaitu 439. Selanjutnya kita hitung ST max-nya dikurang dengan STI pada tiap stasiun kerja, lalu kita kuadratkan. Setelah itu, kita hitung line efisiensinya menggunakan rumus sama seperti pada alternatif 1 tadi. Di sini kita peroleh line efisiensinya yaitu 96,07%. Selanjutnya kita hitung balance delay-nya menggunakan rumus 100% dikurang dengan line efisiensi. Kita peroleh balance delay-nya 3,93%. Selanjutnya untuk smoothness index, kita cari menggunakan rumus akar dari sigma ST max dikurang STI kuadrat. Lalu kita enter, dan kita diperoleh smoothness index-nya 51,48. Selanjutnya untuk kapasitas produksi, yaitu total waktu yang tersedia dibagi dengan waktu maksimumnya. Nah, di sini kita peroleh kapasitas produksinya yaitu 1444. Selanjutnya di sini kita lakukan alternatif ketiga. Di sini saya membagi stasiun kerjanya sebanyak 2. Oke, selanjutnya kita hitung waktu pada tiap-tiap stasiun kerjanya. Setelah itu kita cari waktu maksimumnya. Di sini diperoleh waktu maksimumnya yaitu 856. Selanjutnya kita hitung ST max dikurang dengan STI-nya, lalu kita kuadratkan. Selanjutnya kita hitung line efisiensinya, sama seperti tadi rumusnya yaitu lalu di sini kita peroleh line efisiensinya yaitu 98,54%. Selanjutnya untuk balance delay kita hitung dengan rumus 100% dikurang dengan line efisiensinya. Lalu diperoleh balance delay-nya yaitu 1,46%. Selanjutnya kita hitung smoothness index-nya dengan rumus akar dari sigma ST max kurang STI kuadrat. Kita enter.
Dan diperoleh smoothness index-nya yaitu 25. Terakhir, kita hitung kapasitas produksinya dengan rumus jumlah waktu yang tersedia, yaitu kita asumsikan tadi 22 hari kerja dibagi dengan waktu kerja maksimumnya. Dan diperoleh kapasitas produksinya yaitu 740,18 atau kita bulatkan menjadi 741. Di sini kita menetapkan target di mana line efisiensinya harus maksimum, balance delay dan smoothness index-nya harus minimum. Sehingga berdasarkan tiga alternatif yang kita lakukan tadi, yang terpilih adalah alternatif ketiga dengan stasiun kerja sebanyak dua. Dikarenakan di sini line efisiensinya yang paling tinggi dan balance delay serta smoothness index-nya yang paling kecil dengan kapasitas produksi sebanyak 741. Mungkin sekian dari saya mengenai metode Kilbridge-Webster pada perancangan lintasan perakitan produk CHTA. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.